Dingin ya tangannya, coba dipegang tangannya. Iya lo dingin. Belum apa-apa, belum mulai masa udah dingin. AC-nya banyak. AC, ini perasaan kipas angin semua, enggak ya? Hai, sesuai request kan? Tamu pertama, bintang tamu gue perempuan, Rachel V-nya. Tepuk tangan dulu dong. Gila. Medianya banyak banget nih sampai ke ujung-ujung medianya. Tenang aja Cel, lu udah pernah dengar Truth or Drink belum? Nggak mungkin belum lah, udah itu kan viral banget ya, Truth or Drink. Udah dong? Udah, ini termasuk pertanyaan. Ini pertanyaan biar kita chill gitu. Nontonin yang siapa? Semuanya gue tonton. Oh, semuanya lo tonton. Iya. Menarik. Menarik kan? Di sini adalah tempat orang-orang yang punya mental kuat. Beneran. Karena iya kan semua orang tahu kalau misalnya mabuk itu jujur ya. Jadi sedot terus nervous banget kayaknya. Kasih semangat dulu dong. Tapi gue ngerti, paham nggak lo? Gue di posisi dia, gue ngerti ini either lu kayak lu lagi jalan di pinggir banget nih, lu jatuh ke sini ke jurang apa lu ke ya udahlah kita doain aja ya dalam nama Tuhan Yesus. Oh salah, udah mau nanya aja gue gemes. Kita, tiap hari gue minum lu ya. Ini dia nggak mau sponsorin gue biar gue nggak buang-buang duit. Tolong Herradura atau apapun alkohol yang mau sponsorin saya. Ini kita buka ya Cel, biar orang-orang tahu kita nggak nipu. Kita buka dulu ya, boleh dibantu. Nah ini prosesnya emang gini. Tolong ya, Rachel. Pernah, ini 10 kok 10. 10 biasa kan lu nemenin gue 28. Enggak. Oke. Ujungnya mana? Mampus. Bilu ya, Meng. Mampus. Ya udahlah, kita tuang aja. Jadi, minuman kesukaannya apa? Air putih. Wah, pas banget warnanya putih. Ya kan? Kita tuang dulu. Ini biasa gue menawarkan bintang tamu gue mau nuang sendiri apa dituangin. Lihat tuh, gue udah ahli banget tuh. Set. Tuh. Kemarin Okin nuang sendiri. Dituangin aja nggak apa-apa. Mana tolong? Ya udah oke. Bisa kan coba. Lu biasanya jago tuang-tuangin orang. Sumpah gemeteran lu. Gemeteran lo tangannya. Ih, pinter. Set. Iya, banyak banget. Nikmat banget itu. Ayo bisa. Tuang. Nyawamu ada di situ, Nak. Boleh dikit. Makin dikit. Enggak lah, itu takaran yang pas segitu emang. Astaga. Iya. Mohon sabar dong. Iya, Reset. Mantap. Makasih ya. Oke. Udah butuh ntar. Oh, ya, terima kasih. Gak ada ember ya? Ember. Udah minta ember loh. Oh, mau dibuang. Tapi Nanti butuh minta. Dia emang OCD anaknya. Oh. Harus bersih. OCD dia emang anaknya. Udah siap? boleh pinjam lagi gak? Oh boleh Nini silakan ya. Batuk. Herradurain aja. Obat batuk ya? Obat batuk. Oke, Cel, nggak usah gue jelasin lagi ya. Pokoknya ini namanya Truth or Drink. Semua pertanyaan harus lo jawab dan gue akan nemenin lo minum. Oke. Rachel V-nya. Is Rachel V-nya or Rachel V-nya? Bisa dua-duanya sih. Sok-sok nanya. Rachel V-nya. Rachel bisa. Tergantung domisilinya dari mana. Oh iya betul. Bener. Oke, Rachel V-nya lahir tanggal 23 September 1995. Cerai, buka hijab, kabur karantina, putus. 2021 lo berwarna banget, Rachel. 2022 mau bikin apa?
Kita minum dulu. Ayo cheers. Kayak sering gitu ya kita kayak gini ya. Loh kan kalau dia ngeliat mata berarti udah sering minum sama gue. Widih. Pertanyaan pertama biasanya orang langsung set gitu kok. Masih mau bikin versi terbaik dari diri gue sih. Amin. Jadi lebih bisa bijak menghadapi semua masalah. Bisa jadi kayak lebih apa ya? Lebih nggak tersulut emosi, bisa lebih memikirkan langkah ke depan sebelum mengambil tindakan kayak gitu. Okay. Itu ngambil dari kejadian-kejadian ini ya yang sudah terjadi ya, ya kan? Oke, ya udah nggak apa-apa. Itu namanya proses. Gitu. Mau lanjut? Atau mau udah aja sampai sini? Lanjut. Lanjut. Oke, siap. Rachel V-nya. Iya. Setelah divorce, lo merasa lebih bebas gak? Minum dulu kan? Oh iya dong, inget deh. Cheers. Cheers. Gue gak ngerasa terkekang sih pas gue nikah. Cuma pas gue divorce, malah gue emang agak ngerasa lebih kayak nggak ada di gue harus menciptakan tempat aman gue sendiri gitu loh. Oke. Karena pas gue nikah kan gue ngerasa ada orang yang ngejagain gue, ada orang yang selalu bisa bantuin gue. Ada di mana kayak kalau misalnya gue lagi sedih atau terpuruk tuh ada orang yang bisa dengerin keluh kesah gue, yang bisa bantu gue menyelesaikan masalah gue. Ibaratnya ada dua kepala gitu. Iya. Nah saat gue divorce malah gue ngerasa setiap masalah yang gue jalanin tuh gue harus mikir sendiri gitu. Terlepas soal anak ya, kayak masalah personal tuh gue bener-bener harus mikirin sendiri dan ya pasti ada plus minusnya. Ada pas nikah ada suatu hal yang mengganggu gue, pas gue divorce juga ada yang mengganggu gue gitu. Ya udahlah, enjoy single dulu ya kan. Masih enjoy. Masih enjoy. Berapa lama kira-kira akan enjoy seperti ini? Sebulan lagi, 2 bulan lagi? Atau mau kayak gue kelamaan? Berapa lamanya nggak tahu, tapi untuk sekarang bener-bener kayak step by step aja kayak jalanin hari tuh kayak kalau misalnya gue bikin kayak 2 tahun lagi abis itu udah married atau 3 tahun lagi gitu, kayaknya berat banget gitu. Jadi gue mikir kayak udah jalanin aja hari per hari, sehari selesai kayak gitu. Pintar, gila, dewasa loh dia. Boleh tepuk tangan dulu. Gede banget soalnya. Baru gelas kedua, jawabannya masih gini. Lanjut. Kata netizen, lo itu selalu jadi panutan buat sahabat-sahabat lo yang rame banget itu. Apa bener sahabat lo buka hijab juga karena lo? Kan panutan ya, Wo. Ayo minum dulu. Duh, makin pedes, udah kerasa sampai ke tulang belum nih pertanyaannya? Nikmatin aja. Nikmatin aja. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat gue mungkin mereka ngelihat gue sebagai panutan tuh karena gue emang di sini yang paling settle kali ya di antara mereka semua, dan mereka tahu kayak gimana gue ngejalanin hidup gue dari A sampai Z, kayak gimana gue titik berat gue, gimana cara gue untuk bangun lagi, dan mereka emang selalu agak look up to gue, kayak gimana sih caranya gue ini bisa terus-terusan tetap aja gitu, walaupun udah dihancurin kayak apa, kayak bangun lagi. Tapi kalau soal masalah pakaian ya atau hijab gitu, sejujurnya gue sendiri itu nggak ada
nyuruh siapapun untuk ikutin gue. Dan kalau misalnya itu suatu hal yang akan saat teman gue ini dia mengkonsultasi dulu sama gue kayak gue pengen, terus gue bilang gue kasih tahu konsekuensinya apa yang udah gue lewatin ini dan menurut gue itu berat gitu. Dan waktu itu dia bilang kayak dia ngelakuin itu sebenarnya nggak ngikutin gue, cuman dia tahu orang akan bilang dia ngikutin gue. Dan gue udah bilang sama dia gitu. Terus dia bilang kayak hal yang bikin gue terharu tuh dia ngomong kayak gue nggak peduli gue diomongin gitu. Vicky bilang kayak gue nggak peduli gue diomongin, gue lebih peduli lo nggak apa-apa nggak kalau diomongin orang-orang mikirnya kayak gara-gara lo gitu. Lanjut ya. Kemarin ada bintang tamu sebelumnya. Takut kayak lo gini, takut banget. Makin kesini makin nambah. Mudah-mudahan lo enggak ya. Lanjut. Kenapa sekarang lo lebih vulgar? Minum dulu aja ya. Cheers. Biasanya nggak kayak gitu cheersnya. Lo temenan sama gue dari dulu kan? Iya, gue temenan sama lu dari 2016. Ya, lebih dulu sebelum sama yang lain-lain malah. Masih inget nggak posan? Gue nggak ada maksud apa-apa ya. Oke. Pakaian gue sekarang dan cara berpakaian gue sekarang, gue nggak ada maksud untuk kayak gue lebih vulgar nih sekarang gitu. Ya emang karena gue suka sama pakaiannya, gue suka kayak gimana itu bikin gue pede. Jadi ya udah, mungkin orang ngeliatnya kayak kok tiba-tiba jadi kayak gini. Cuman orang yang follow gue dari lama tahu kayak kalau misalnya ya emang sebenarnya kayak ya sebenarnya ini pakaian Rachel dulu aja. Kapan gue balik ke nggak pernah berubah? Gini-gini terus. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini kan nyaman, happy. Yang paling penting itu sih, Cel. Semua selama gue apa ya kayak perjalanan gue sampai detik ini dari semua postingan gue selalu nyaman sama pakaian gue, ngerti nggak sih? Dimana gue tertutup gue nyaman dengan itu, gue nggak ngerasa gue diskusi apapun. Terus saat gue kayak pengen pakai baju A, B, C, D itu semua gue nyaman semua. Dan gue mungkin netizen atau mungkin orang yang ngeliat kayak gue kayak sekarang kayak ini orang apaan sih? Kayak kok tiap hari ada-ada aja A, B, C, D. Ya gue minta maaf kalau emang ternyata cara gue berpakaian itu mengecewakan banget buat kalian semua. Tapi ya sebenarnya apa yang kalian lihat di sosial media adalah gue aja. Dan kayak gimana gue bertumbuh melewati semua pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Kadang gue berpikiran A, kadang gue berpikiran B, C, D. Itu semua kan kita setiap hari kita berubah-ubah ya. Kayak hari ini gue lagi sedih, terus gue berpikir apa, terus besok berpikir apa. Ya berubah-ubah aja. Cuman kan beberapa orang mungkin karena mereka bukan public figure ya, jadi mereka mungkin harus sustain yang dia posting gitu. Ngerti nggak sih? Kayak kalau misalnya dia pakaiannya terbuka harus terbuka terus, kalinya dia tertutup tuh orang akan kaget gitu. Terus kalinya orang yang postingan tertutup terbuka dikit orang kaget gitu. Karena sebenarnya manusia yang sebenarnya menurut gue tuh mereka berubah-ubah sebenarnya setiap hari. Karena ya kayak gitu bertumbuh aja. Pemikiran tuh berubah-ubah setiap harinya. Tapi ada satu di luar ini deh. Kan lo tahu, lo maksudnya udah pernah bikin kesalahan. Ya, semua orang bikin kesalahan sih. Cuman kesalahan lo ini tuh yang sangat dilihat. Artinya lo kan punya haters banyak banget nih setelah kejadian itu. Dan hal-hal yang lo lakuin belakangan ini kayak lo menjadi jati diri lo yang dulu dan sempat dipuja-puja karena perubahan lo, dan balik lagi ke dulu. Lo sempat mikir nggak, aduh kalau kayak gini gue bakal makin banyak nih haters gue gitu. Sempat kepikiran nggak? Dan lo kayak takut gue makin banyak nih haters gue atau segala macam. Dulu saat gue ada di reach dimana orang ngelihat gue tuh ibaratnya kayak sempurna gitu ya. Orang ngeliat gue tuh kayak angel kali ya. Kayak panutan, inspirasi segala macam. Gue tuh sebenarnya jujur gue dapet tekanan dari situ dimana gue tuh kayak
takut banget orang ngelihat gue jelek, ngerti nggak? Oke, satu titik kesalahan ya? Iya, gue takut banget. Nah saat kemarin ada haters banyak tuh sebenarnya gue jujur itu bener-bener gue kaget banget karena gue di mana di titik di mana ibaratnya gue di atas panggung gitu loh, yang tadinya gue di tangan, terus tiba-tiba gue kayak dilempar tomat, lo ngerti gak sih? Iya. Nah gue tuh setelah gue lewatin itu semua, gue ngerasa sekarang kayak ya udah gue tahu orang yang kayak sayang benci itu gue nggak bisa ngikutin moodnya mereka terus, gue nggak bisa kayak ikutin apa mau mereka supaya mereka tetap suka sama gue. Jadi gue bener-bener jadi apa dirinya gue karena gue tahu kalau gue apa adanya di sosial media, orang yang tulus sama gue tuh kerasa gitu. Mereka tuh tahu kayak ini nih Rachel nih yang gue emang dari dulu emang gue sayang gitu. Jadi itu yang gue keep dan gue yang emang gue sayangin dan emang yang gue ibaratnya gue pikirin lah, yang DM-DM-nya gue bacain, yang gue reply segala macam itu tuh mereka gitu. Kalau misalnya mereka kayak dikit-dikit kalau misalnya gue ngelakuin kebaikan, mereka akan bangga-banggain gue, terus gue ngelakuin kesalahan, mereka benci dan injek-injek gue. Ya kalau gue ikutin dia, ya gue nggak akan ngerasa satisfied gitu loh, ngerti nggak sih? Gue akan ngerasa terus ngerasa aduh pusing, gimana ya caranya supaya mereka tetap sayang sama gue, kayak menarik semua orang untuk tetap sayang sama gue gitu. Benar. Karena setelah gue melewati itu semua ya, gue bisa ngerasain kalau mereka tuh ada orang yang bukan sayang, mereka tuh suka menonton gue as in peran di film yang mereka ada di otak mereka, imajinasi mereka gitu. Tapi ada orang yang sayang sama gue as gue Rachel V-nya yang dengan masalah-masalah gue ABCD. Sampai mereka tuh kalau mau DM gue ya, ini sumpah banyak banget, setiap DM gue mereka selalu diawalin kayak, Kak, aku follow kakak dari tahun segini. Iya benar. Biar dia ngasih tahu kayak, jadi ini apa yang aku feel tentang kakak dan kakak nggak usah sedih segala macam. Terus gue jadi ngerasa kayak ini nih yang tulus sama gue. Ini emang orang yang emang follow gue dan emang mungkin menjadi obat gue juga kalau gue lagi sedih dengan baca DM itu. Ya emang true gitu. Oke, kita next ya. Cheers. Belum, nanya dulu. Masih mau lanjut apa mau ngapain dulu? Kalau laki-laki biasanya ngerokok. Ini vape-nya mana? Cuman 4 shot. Gila. Kasih tepuk tangan. Lo nggak mau ganti nama Rachel Carlina? Oke. Oh ini bener. Kalau waktu bisa diulang, Cel, apa yang pengen lo ulang? Cheers dulu. Kalau gue lagi ada di posisi tertentu ya, kayak misalnya baru kena masalah atau kasus-kasus ya, pasti pengen banget ngulang sih. Kayak coba gue nggak gini, kenapa sih gue harus kayak gini, kayak setitik langkah yang kayak gue pengen banget pulang gitu. Tapi pas itu udah dilewatin ya, bukan berarti gue nggak menyesali perbuatan itu, tapi gue ngerasa hal yang udah terjadi itu emang kayak undangan buat jadi pribadi yang lebih baik, tapi yang mungkin orang nggak tahu maksudnya tuh apa, ngerti nggak sih? Kayak mungkin contoh yang kayak kasus kemarin ya, gue emang selalu kayak di kepala gue, kenapa sih goblok, kenapa sih tolol gitu. Lo banyak banget lo yang sekarang lo harus lewatin, lo harus korbanin, lo malunya setengah mati, lo nggak tahu cara ngomongnya kayak gimana sama orang, lo nggak tahu gimana cara ngejelasinnya, lo nggak tahu mau bela diri kayak gimana, nggak bisa bela diri sama sekali segala macem. Ya apa sih, sampai akhirnya gue ada di titik dimana gue tahu kalau semua yang terjadi itu mengubah gue as a person gitu loh. Kayak banyak banget hal yang gue tuh jadi, orang mungkin nggak ngeliat ya, tapi kayak banyak banget hal yang gue jadi mandangnya tuh kayak selalu jadi ada dua sisi gitu. Ngerti gak sih? Sesimpel kayak gue nih sekarang kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh kayak, aduh gimana ya gue mikir.
Nah kan, gelas keberapa tuh? 1, 2, 3 ya, 5 masih oke lah. Bintang tamu sebelumnya ketiga. Lu masih menang 5. Udah mulai bingung kan ngomongnya, ya terus nggak apa-apa. Kayak gue yang dulu suka banget, kayak kalau misalnya ada orang, kalau misalnya ada orang kayak ibarat nyari ribut gitu ya, gue suka kayak cepet tersulut emosi gitu. Oke, itu yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu. Oh, yang dulu. Sekarang tuh gue lebih ke kayak itu berguna nggak buat gue? Itu kayak bakal menjadikan gue lebih keren dari dia nggak gitu? Apakah, beresiko atau enggak? Ya beresiko atau enggak, dan apa sih? Lebih untung buat gue kalau gue ngeladenin itu atau enggak? Waktu gue lebih lebih apa ya? Lebih banyak. Lebih gitu, ngerti ya? Lebih luang gitu loh. Ngerti gak sih, kan buang-buang waktu ya kalau ngeladenin satu hal yang tidak penting gitu sebenarnya. Cuman kan kalau kita mau ngikutin emosi kita nggak peduli kita mau buang seberapa banyak emosi, seberapa banyak uang, seberapa banyak apa kayak link atau apa. Ya emang benar, kayak setelah gue ada kasus ini, ya emang itu merubah karakter gue banget. Dan setiap gue kalau ngeliat ada orang kena kasus ya, even dia salah dan mungkin salahnya salah banget, gue selalu tahu kayak di balik dari kesalahan itu dia tuh manusia dan sebenarnya dia juga mungkin nggak kuat untuk lewatin itu semua. Bener. Kok makin dalam. Gan bate. Udah lah, yuk. Mau lanjut kemana kita? Oke, next ya. Rachel. Saya. Kenapa talent outmates, apa sebutannya? Outmates. Oke. Isinya teman-teman lo semua. Biar aman ya, atau gimana tuh? Cheers. Bisa dilihat ya, kerannya Arika dia nggak ada jeruk sama sekali. Iya, jeruk, air putih, nggak ada. Nanti sadar, nggak enak loh. Mahal loh. Enggak, jeruk mau 10 juga nggak sadar gue. Oh, wih. Oke. Terus, maaf ya. ya, outmate, nggak apa-apa. Bisa di ini kok. Yuk. Sebenarnya gue emang nggak ada niat waktu itu untuk bikin agency sih. Yeah. Gue bikin agency itu karena gue tuh senang banget liat teman gue grow. Gue pengen teman gue tuh punya income lain dari pekerjaan mereka, dan mereka nggak bisa bikin invoice. Mereka tuh kalau misalnya nggak bisa negosiasi sama klien, mereka nggak bisa approach brand dan segala macam. Jadi gue emang bikin outmates itu buat teman-teman gue supaya teman-teman gue itu bisa grow di situ gitu. Dan di situ tuh gue kayak nyediain kayak fotografer, videografer, tim kreatif. Jadi mereka tuh bener-bener tinggal upload dan udah mereka terima duitnya aja. Dan persenan yang gue ambil dari profit mereka itu gue bayarin buat bayar fotografer, videografer dan segala macam. Jadi gue kayak sejujurnya gue gak dapet untung. Tapi nggak apa-apa, dapat pahala. Gue ngerasa gue senang sih kalau teman-teman gue itu bisa grow dan jadi bareng-bareng sama gue gitu. Maksudnya gue bilang sih sama mereka kalau mereka mau keluar dari Outmates dan mau cari agensi lain, gue nggak apa-apa banget. Karena gue tahu mungkin di Outmates itu karena bukan agensi kayak agensi besar yang tahu cara mengambil klien kayak gimana, jadi mungkin pekerjaannya juga nggak banyak banget. Tapi alhamdulillah teman-teman gue tuh rata-rata merasa ya untuk step pertama itu udah oke banget sih buat mereka. Oke. Makanya gue belum pernah ngambil orang lain karena emang sebenarnya tujuan Outmates itu sebenarnya buat ngebantu teman-teman gue aja sih. Iya benar. Gue anaknya suka belajar. Udah pusing belum? Panas aja. Oh, panas aja. Dibuka dong. Instagram berani pakai bikini-bikinian. Tadi gue mikir kan gue harus sopan. Oh, lu bukannya udah terkenal sopan? Udah terkenal sopan. Gitu ya? Gitu. Buka aja, Cel. Udah lah. Yuk. Oke, ini gelas keberapa? Ke-6. Gelas ke-6. Masih mau lanjut? 3, 4, 5, 6, 7 aja. Iya 7. Masih mau lanjut? Lanjut. Rachel. Iya.
ada apa sih dengan lo dan Salim? Ini udah tiba-tiba beritanya udah hilang ya. Emang berita tuh seperti itu loh. Naik, tiba-tiba hilang. Ketutup berita baru. Minum dulu, Cel. Minum yuk. Bisa. Abis ini kita lanjut biar Cheers. Mantap, Bunda. Oh, Bunda ya? Nah, Sorry. Kan gua nggak tahu. sumpah nih biji ketelan. Kira-kira tumbuh pohon gak ntar? Pohon jeruk ya? Ya. Oke. Gimana? Tadi ulang. Oh, udah mulai lupa ya? Lupa nama inget rasa nggak? Ada apa sih lo dengan Salim? Tiba-tiba kan ini beritanya hilang, tapi kan nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Boleh nggak? Siapa tahu minum ini jujur mau cerita. Ada apa sebenarnya lo sama Salim? Jadi. Salim tuh udah baik loh. Sopan juga nggak? Sopanan lo lah, tapi kan. sorry. Gue tuh sarkas banget ya. Ya bule sih, jadi kayak beda culture. Beda culture, wow. Bedanya apa tuh? Suka gak Salim. Kenapa? Lo putus kenapa? Gara-gara berita dia cingkuh? Bener atau ya? Sumpah ya, jadi gue gak pernah pacaran sama cowok yang gak baik. Semuanya baik total. Jadi nggak baik lo ya? Enggak. Oh enggak. Enggak ya. Tapi emang kesalahannya sama semua. Oh, selingkuh semua. Enggak gitu. Iya. Pokoknya kesalahannya sama semua ya? Sama, cuman gimana mereka treat gue. Ya. Jujur semua temen gue ngerasa, semua nyokap gue, semua selalu ngerasa kalau semua cowok gue itu emang baik. Mantan-mantan gue dari SMA juga itu anak-anak baik banget, nggak pernah abusive, nggak pernah kata-kata yang nggak pernah kasar, nggak pernah injek-injek gue, selalu bikin gue like a princess. Tapi ya kesalahannya ya emang selalu itu. Gitu. Dan gue ini kan orangnya overthinking ya. Gimana overthinkingnya? Overthinking, oke. Jadi gue emang nggak begitu bisa untuk Waduh, gawat nih. nggak begitu bisa untuk Ya kan, semua orang yang bilang ini susah, tahu nggak susah. Oke, semua mantan itu baik-baik. Ntar lagi cuci baju. Semua mantan lo baik-baik. Cuman ngelakuin halnya salahnya sama. Sama semua. Ya gue kayak saat itu Nggak apa-apa, mereka ngertiin, pasti ngertiin. Cuman emang saat kejadian itu ketahuan dan ke publish, ya sebenarnya gue super kasihan ya sama dia. Kasihan atau marah dulu? Nggak mungkin. Marah, pasti marah. Karena kan maksudnya gue ngerasa betrayed ya, gue ngerasa kayak wah semua ketawa, semua mulut lo, semua kata-kata manis lo tuh bener nggak sih? Gitu. Karena jujur gue nih orangnya nggak bosanan, dan gue mungkin satu kesalahan gue yang gue emang ini kesalahan gue, dan gue tahu ini mungkin semua cowok nggak bisa handle adalah gue ini selalu ungkit kesalahan. Gitu, kayak gue selalu ungkit mulu, jadi mereka mungkin juga udah capek gitu. Tapi ya yang masalah Salim ini, gue jujur gue kasihan banget sama dia karena dia di revenge porn sama seorang cewek gitu, seorang cewek. Kenal nggak ceweknya? Gue gak kenal, cuman dia kemarin sempet kayak DM gue pengen minta maaf dan segala macam. Dan Salim memang jujur pengen banget kayak menebus kesalahannya itu. Cuman karena gue udah sering banget dapet trauma yang sama, ya gue bilang sama Salim mungkin lebih baik kita temenan aja dulu dan kita lihat kayak gimana nanti, karena jodoh kan gak kemana ya. Oh, jodoh gue kemana-mana lagi.
Kemana tuh salah satunya? Gak tahu. Ya terus. Terus ya udah, akhirnya gue sama Salim sekarang kayak ya udah kita temenan aja gitu. Tapi ya bukan berarti dengan satu kesalahan itu dia adalah seorang yang jahat ya, karena dia baik banget. Lanjut, mau lanjut atau? Ya boleh. Boleh, makin kecil suaranya. Boleh. Bareng gak tuh hanya? Oke, siap ya. Rachel. Cakep. Bukan mantan ya? Bukan. Lucu deh lu anjing. Cel. Aduh, yang mana dulu ya? Ini udah pedes banget nih tiga-tiganya. Ini aja deh dulu deh. Onat. Lagunya gimana sih? Semua. Ntar suara gue bagus, siapa tahu ada yang denger. Semua yang berlalu. Teman gue. Udah. Gak tau lagi. Panjang lagi ntar kita disuruh bikin single. Iya. Padahal kan udah single ya. Masuk. Lanjut, tinggal 2 lagi, santai. Masih kuat nggak? Sorry. Aduh, tambah. Nggak bini, nggak laki. Repotin. Cerai. Oh, udah cerai ya? Siapa tahu balikan. Kan netizen minta balikan. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya beda. Oke. Siap? Itu bukan lagu, ngapain goyang? Nah, abis ini kita goyang apa? Sampai bawah. Sampai bawah. Rachel, next question. Gue nggak tahu this is the last question atau apa, karena dari tadi lu nuangin mulu sama kayak. Belum dituang, baru taruh gelas doang. Iya. Cuma nyusun boleh. Pertanyaan selanjutnya. Kasus Niko dan si Dedek Gemes. Perasaan lo gimana pada saat itu? Minum dulu. Sampai bawah. Tuhan Yesus. Ya, yuk. Oke. Jadi Niko sama Dede Gemes itu bukan penyebab perceraian gue. Ya. Mereka kayak punya hubungan setelah gue sama Niko cerai emang. And then ternyata itu terlalu big banget, terus gue kayak ngerasa kayak wow, ini too much banget untuk umur Dede harus rasain gitu kan. Gue emang jujur gue feel sorry banget, tapi aku cuma mau kasih tahu ya buat kalian yang ada di second account, terutama public figure, nggak usah spill nggak sih? Yeah. Kayak kalian udah punya dapat kepercayaan itu, dan menurut aku norak aja sih untuk nge-spill hal-hal itu. Iya benar sih. Artinya yang bisa dikutip dari ini semua, netizen, apapun yang kalian pikirkan, entah itu benar atau salah, kalau kalian nggak tahu kenyataannya, jangan gampang ambil kesimpulan. Benar nggak? Semoga dari kisah ini bisa dikutip ya sama orang-orang. One day nggak tahu, next day akan ada berita apa lagi yang baru yang kalian cuma bisa baca terus bisa menilai orang, langsung ngehujat, langsung apa? Nanti dulu, coba ditahan dulu, denger apa yang benar, apa yang salah, atau enggak dengar klarifikasinya dari orangnya itu langsung. Jadi nggak bisa langsung ngehujat, jangan, kasihan karena mental. Kasihan karena maksudnya aku nggak tahu pasti cewek ini saat itu kayak gimana mentally-nya kayak gimana ya. Tapi aku kalau aku look back, aku umur segitu dengan aku punya karya yang banyak banget dan segitunya ngehina banget. Padahal lo nya oke, tapi merekanya jadi nggak oke. Aku oke banget. Waktu itu sempet kayak sejujurnya ya, aku tuh pengen banget ngechat dia, kayak aku pengen banget bilang kayak semoga kamu nggak apa-apa, semoga kamu
Karena kalau aku sendiri, karena aku hidup di sosial media dan aku sering hidup aku sering di apa-apain sama netizen, jadi aku lumayan terbiasa. Dan mungkin dia emang pada dasarnya kan apa ya, good girl ya, maksudnya branding dia baik banget kan di sosial media. Jadi saat itu kebuka tuh orang-orang pada marah banget. Aku kasihan sih. Kayak semoga itu jadi penguat buat dia juga sih untuk Rachel bisa kasihan. Aduh, kalian rasa kasihannya kemana? Oke. Terakhir Rachel, editornya bingung editnya yang mana. Oke. Rachel, rambut lo tuh dari dulu bagus banget. Oh, makasih loh. Iya, tapi gue denger lo suka motong rambut orang. Gue sampah sih emang. Kalau orang minum tuh suka jujur, ayo. Berani nggak lo jawab? Lo pernah motong rambut orang nggak? Ya kalau lo mau jawab nggak apa-apa, kalau nggak mau gue taruh sini. Kita minum dulu. Ayo kita minum. Cheers. Emang pernah lo motong rambut orang? Bagus ya potongannya. Lo pernah dengar beritanya? Oh nggak pernah. Kalau bisa tahu sih nih gue kasih tahu ke lo ya. Nih gue kasih tahu. Ini jangan diedit. Gue kasih tahu lo. Di Indonesia ini kan banyak kota ya. Nah kota-kota ini kota-kota ini tuh cuman ngelihat dari posan, entah itu lambe turah atau play it safe baby atau apalah ya, berita-berita yang beredar, gampang gosipnya yang menyebar. Cuman dari situ aja kan. Cuman anak Jakarta doang yang tahu aslinya apa yang terjadi. Dan hebatnya anak Jakarta itu bisa ya udah kita doang. Dan kita nganggepnya ya udah netizen luar daerah, luar kota gitu. Kalau gue kan masuknya anak Jakarta. Jadi tahu apa yang terjadi betul, gosip-gosip yang beredar di Jakarta. Kalau mereka kan enggak. Jadi ada satu perempuan. Ya, jangan disebutin namanya. Enggak disebutin. Kalau enggak nasibnya bakal sama kayak lo, dihujat. Ya. Cantik. Kayak gue pertama kali kenal dia tuh dia kayak ngomong sama gue kayak, gue suka banget sama lo, gue suka banget sama anak lo, bla bla bla. And then kayak nggak apa-apa, ceritain aja, luapin aja. Mau lo dulu apa gue dulu? Iya. Jadi kayak bercanda. Dia mengecewakan gue. Iya, ya. Sebagai perempuan kali ya. Iya, oke. Jadi gue marah banget sama dia, terus kayak gue marah banget parah sama dia. Tapi gue respect dia karena pas gue marah banget sama dia ngebolehin gue untuk marah sama dia. Dia bolehin gue untuk ngeluapin marah gue sama dia. Dan dia sebenarnya kayak feel sorry banget sih akan hal yang udah terjadi. Tapi karena gue kayak ngerasa kayak rambutnya perlu di styling. Ini kalian harus tahu loh. Jadi gue dia seberandal itu. Gue nggak pernah ngelakuin hal itu. Padahal orang-orang tahu gue preman ya. Ternyata dia lebih preman dari gue. Ya udah, terus kayak gue cuman kayak pengen. Bentar, yang bikin gue penasaran waktu lo ketemu di suatu tempat itu, gimana caranya dia bisa datang? Jadi gue suka kayak tanya gitu, kayak kalau misalnya gue ketemu sama lo, gue kayak bakal marah banget dan gue bakal kayak menggila. Tapi cewek ini walaupun dia salah, gue appreciate banget dia bilang kayak
gue nggak apa-apa lo mau marahin gue, lo mau gebukin gue, lo mau injek-injek gue gitu. Itu salah satu yang bikin gue ngerasa kayak kenapa gue sekarang maafin dia sekarang, karena salah satunya dia mau admit kalau dia salah, dia admit kalau dia itu butuh permohonan maaf dari gue. Jadi gue appreciate tuh sekarang ya. Cuman saat itu gue bener-bener marah banget. Terus pas gue datang ke dia, akhirnya kayak gue nggak tahu otak gue dari mana, kayak orang-orang bilang kayak setan-setan di kanan kiri gue kayak bilang, rambutnya perlu di styling. Jadi gue styling rambutnya. Untuk lingkungan Jakarta tahu sih, ya. Terkenal itu ya, udah shit gue pipis. Pipis mulu. Terbang ke gue. Ini gue udah isiin lagi, ini makin berkurang. Gue isiin lagi. Masih mau lo minum nggak? Let's go. Nanti dulu, sabar. Jadi orang harus sabar. Tadi kita udah ngebahas yang buruk-buruknya. Ini pertanyaan dari gue langsung. Nggak ada di sini, tapi gue mau nanya. Atau lo, boleh nggak? Boleh. Mau lo jujur? Boleh. Lo belum pernah ngasih lihat ke orang-orang nggak? Apa artinya? Tato gue ini kayak Japanese woodblock gitu. Iya, kenapa di nadi? Karena kayak gue dulu sebelum gue nikah, gue suka ngerasa kayak hidup gue tuh kayak capek banget. Dan gue jujur gue suka banget kayak have a suicidal thoughts gitu. Kayak pengen bunuh diri. Ya. Terus after gue punya anak, gue ngerasa kayak setiap gue merasa gue pengen udahin hidup gue selalu ingat abang. Jadi gue ngerasa itu penguat gue. Jadi gue ngerasa di sini. Sebenarnya ini kayak warnanya biru. Warnanya biru semua, nggak ada warna hitam sama sekali. Ini benar-benar warna biru semua. Dan ini sebenarnya Sabiru Oshe, karena Oshe itu ocean kan sebenarnya. Jadi ini kayak ocean and Japanese painting. Jadi ini sebenarnya abang biru. Kayak abang biru selalu bikin gue selalu inget kalau gue tuh kayak worthy untuk hidup demi dia. Gue nggak peduli kayak apapun yang orang bilang tentang gue. Kayak orang bilang mati aja lo, dasar apa. Terserah orang bilang apa, tapi anak gue itu ngerasa gue worth it untuk hidup di hidup dia. Jadi gue ngerasa itu pahlawan gue untuk hidup. Bro. Iya. Kita main games aja deh. Gimana? So this is, ya udah, ayo gue temenin. Nggak laki, nggak bini. Cel, nanggung. Ini namanya nanggung. Gue akuin minum lo banyak banget, tapi ini masih harus ada session yang lain. Ini namanya pernah atau nggak pernah. Oke. Siap ya? Oke. Pernah atau nggak pernah selingkuh dari Niko? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Next. Pernah atau nggak pernah kontak cowok kalau ada maunya? Pernah. Oke. Pernah atau nggak pernah males nge-endorse padahal udah deadline hari ini harus post? Pernah atau nggak pernah kepergok berduaan sama cowok di kamar sama Sabiru atau your mom? Nggak pernah. Artinya sama Sabiro nggak pernah, sama your mom pernah ya? Nyokap lo curhat sama gue. Ya kan? Tapi nggak usah detail, itu cuma pernah atau nggak pernah. Berarti pernah. sama Sabiro nggak pernah, sama nyokap pernah ya? Oke. Pernah atau nggak pernah punya FWB-an? Pernah. Pernah atau nggak pernah pura-pura baik sama orang yang lo benci banget? Pernah atau nggak pernah suka sama temennya Niko? Nggak
pernah. Nggak pernah. Pernah atau nggak pernah ngelabrak cewek? Udah diceritain ya kan, pernah lah gitu. So, this is ini atau itu. Kalau di Kuy namanya disordered. Rumah lama gue itu. Tapi ini atau itu. Miskin tapi banyak fansnya. Atau kaya tapi banyak hatersnya. Kaya. Fansnya. Oke, kaya tapi banyak hatersnya. Iya, banyak hatersnya ya. Yang penting kaya ya, bodo amat sama haters ya. Ini atau itu? Lebih tua atau lebih muda? Ayo jawab. Shit. Ayo jawab. Lebih muda. Kok lu ikut-ikutan gue sih lebih muda? Lu pernah nggak lihat gue main lebih tua aja? Kenapa sih? Ya kan? Iya kan? Itu yang gue alamin. Boleh nggak yang tua-tua deketin kita? Deketin anak muda terus. Emosi. Ini atau itu? Okin atau Salim? Shit. Terakhir nih, yuk biar kita lanjut. Yuk. Okin atau Salim? Semua dua-duanya punya plus minus masing-masing sih. Kalau disuruh pilih? Salim tuh kayak treat me like a princess. Kalau Niko tuh kayak selalu jagain gue. Gue ngerasa dia jagain gue from far away gitu. Artinya lo nggak bisa milih? Niko deh. Niko! Bagus. Jawaban Anda nanti akan nonton di episode pertama sebelum Anda ya. Semuanya tentang Anda. Aduh, permisah. Ya udah, next aku yang mau nanya. Ayo. Truth or drink? Or drink. Karena Rachel jelas. Ya udah. Oke. Nggak pernah deh kayak Oke. Oh ya. Erika Carlina. Ternyata deg-degannya gini ya, Wak. Cal, jangan yang aneh-aneh sumpah. Selalu punya teman di setiap circle. Nggak pernah punya musuh. Selalu bersahabat dengan semua orang. Ya kan? So, do you really trust or do you have a true friends? Aduh, ini hancur banget, Tuhan. Gue berharapnya teman-teman yang gue punya dari segala circle yang gue punya, entah circle-nya siapapun itu, gue berharap ada satu yang emang bener-bener sayang sama gue. Iya, tapi ya, gue selalu suka punya banyak teman dan gue selalu suka punya banyak circle karena gue menemukan banyak karakter di itu semua. Harapan gue adalah gue bisa diterima dan gue bisa mendapatkan kasih yang tulus aja. Karena gue itu jauh dari keluarga gue, jauh banget dari keluarga gue. Jadi ketika gue di Jakarta, yang gue harapkan cuma teman. Makanya gue pengen punya banyak teman, karena gue pengen punya banyak kasih sayang. Karena rasanya jauh dari keluarga itu nggak enak, kayak bangun tidur apa segala macam itu nggak dapet perhatian. Karena untuk punya pacar pun gue susah. Jadi satu-satunya harapan gue itu cuma teman. Makanya gue seneng banget punya banyak teman. Ya terserah ya, tapi sumpah you can count on me, sumpah. Ayo loh ini baby. Oke. Entah nanti editornya ngeditnya bagaimana, cuman ya inilah kisah sebenarnya. Fuck you, but I love you. Gila, kita nggak tahu nanti next guestnya siapa, cuman thank you so much Rachel. Lo mau luangin waktu lo mau ngasih
apa ya, ibaratnya kayak ini kan nama baik sisi baik atau sisi jahat yang bakal lo terima resikonya nanti. Mudah-mudahan dapat positifnya, kalau negatif ya udah telan aja ya. But thank you so much Rachel, thank you so much. Thank you so much for datang ke sini dan being a good friend to me. Terima kasih banyak semuanya. Aduh, ini kenapa gue bisa kayak gini, karena semalam banget sama mantannya, hari ini banget sama ininya. Jadi lumayan bikin pusing, tapi gue seneng orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang mau ngasih wujud aslinya bagaimana. Thank you so much Rachel. Siapa bintang tamu selanjutnya? Tolong komen di bawah. Siapa yang berani? Siapa yang berani reputasinya habis? Kalau aku reputasinya udah jelek ya, jadi nggak apa-apa. Boleh komen di bawah. Dan thank you so much. I love you all. Bye.